You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Bapa Surgawi, terima kasih karena Tuhan terus memberikan firman-Mu untuk kami sampaikan bagi anak-anak sekolah minggu yang kami sadar dalam masa mudanya. Mereka membutuhkan Tuhan dan firman-Mu menuntun hidup mereka. Biarlah keindahan firman-Mu yang terlebih dahulu kami sama-sama persiapkan, kami nikmati, boleh menjadi bagian yang kami juga bagikan dengan limpah kepada anak-anak kami. Terima kasih untuk kesempatan kami dipersiapkan. Karena itu sekali lagi kami mohon Tuhan menolong agar ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan berbuah nyata dalam hidup kami. Berkati waktu ini, kami persembahkan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya coba share screen sebentar dari apa yang saya siapkan. Ya, sebenarnya karena saya dengar bahwa ini juga adalah bagian terakhir, dalam arti ini banyak masuk ke review dan juga melihat ke depan dari akhir kitab Kisah Para Rasul. Jadi saya berharap mungkin kita bisa meng-highlight ya apa yang sudah diajarkan sebelumnya dalam materi-materi sepanjang mempelajari kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul sendiri, seperti kita ingat tema utamanya itu bahwa Allah bekerja di dalam jemaatnya melalui kuasa kehadiran Roh Kudus. Jadi nanti kalau ingin melihat lebih jauh, nanti saya coba highlight beberapa hal untuk kita bisa perhatikan. Nah, tapi saya juga mau rekomendasi kalau teman-teman, Bapak Ibu sekalian, mungkin kakak-kakak sekolah minggu mau belajar lebih dalam dari Bible Project, khususnya yang bahasa Indonesia sedang menerjemahkan ya. Dan saya 2 hari lalu itu Kisah Rasul 13-20. Jadi sebenarnya ada 4 seri. Kalau lihat yang bahasa Inggrisnya sudah lengkap ya. Tapi yang bahasa Indonesianya itu mulai dari Kisah Rasul 1-7, 8-12, 13-20, nanti 21-28. Jadi ini menarik sih kalau kita ingin mengetahui secara umum apa yang menjadi highlight dari kitab Kisah Rasul. Kalau seandainya di kelas-kelas yang lebih besar, bahkan mungkin bisa ditonton bersama kalau memang ingin mendalami kitab Kisah Rasul bagian per bagian. Jadi karena bentuknya animasi dan juga disertai, ini sudah dalam bahasa Indonesia, tapi kalau anak-anak mungkin lebih senang bahasa Inggris juga bisa akses ke dalam yang berbahasa Inggris. Baik. Tema utama Kisah Rasul saya coba ingatkan kita kembali. Jadi memang ini menjadi tema yang mewarnai seluruh Kisah Rasul, yaitu Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Di dalamnya kita membaca, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kalau memperhatikan ayat ini, dan ayat ini sebenarnya yang dalam banyak buku-buku tafsiran memang mewarnai atau membingkai seluruh Kisah Rasul. Jadi apa yang kita lihat di dalam Kisah Rasul sedang mengemukakan tema tentang bagaimana waktu Roh Kudus turun, lalu kemudian mereka jadi saksi, murid-murid jadi saksi, dan mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi yang dipahami pada waktu itu. Kalau kita memperhatikan, maka kesimpulannya Roh Kudus memberikan kuasa untuk bersaksi. Di tengah-tengah kehadiran Roh Kudus yang sampai hari ini masih kadang-kadang jadi perdebatan, pengajaran-pengajaran dari gereja tertentu yang menekankan kuasa Roh Kudus, tetapi banyak kali kita kehilangan fokus bahwa Roh Kudus bukan hanya memberi kuasa
untuk melakukan hal-hal yang spektakuler. Itu yang seringkali sekarang banyak ditonjolkan. Roh Kudus memberikan bahasa roh, Roh Kudus memberikan karunia-karunia yang spektakuler. Tentu semua itu kita tidak bisa menutup mata. Tuhan sanggup memberi itu, tapi tentunya Alkitab juga katakan harus diuji. Tetapi ada hal yang sangat basic, sangat dasar bagi gereja Tuhan, yaitu kehadiran Roh Kudus yang memberikan kuasa untuk bersaksi. Jadi ini yang kadang-kadang kita lupa, bahwa ini hal yang sangat mendasar yang disampaikan. Karena itu kalau kita renungkan tema hari ini, bahwa Allah, atau untuk ngajar minggu depan ya, Allah terus bekerja melalui anak-anak pilihannya, itu terkait dengan Roh Kudus yang sama, masih diberikan Allah bagi kita, bagi gerejanya hari ini. Dan apa yang harusnya terjadi? Ya, Allah bekerja salah satunya melalui apa yang kita saksikan. Sehingga istilah kuasa dikaitkan dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus memberi kuasa, dan apa yang terjadi? Perhatikan, akan menjadi saksi. Jadi the power believers receive from the Holy Spirit includes courage, boldness, confidence, insight, ability, and authority. Sepanjang Kisah Rasul, kalau teman-teman sudah mempelajarinya dan melewatinya, bahkan mengajarkan kepada anak-anak, kita melihat itu ya. Power untuk ada keberanian, ada keyakinan, keteguhan, dikasih insight ya, kemampuan. Tetapi ini semua tidak demi sebuah power display tanpa tujuan. The disciples would need all these gifts to fulfill God's mission. Jadi gereja yang dipenuhi Roh Kudus atau pribadi yang dipenuhi Roh Kudus, salah satu bukti mendasar, karena kalau kita bicara bukti berbahasa roh, bisa melakukan mujizat, bisa melakukan penyembuhan, mungkin itu karunia yang diberikan setiap orang berbeda. Tetapi yang sama-sama bagi setiap kita yang percaya adalah kuasa yang memampukan kita untuk menggenapi misinya Allah. Dan itu yang sangat real. Dan akhirnya kita melihat bagaimana hal ini mulai dari tempat yang paling kecil secara skop waktu itu, Yerusalem, satu kota. Seluruh Yudea, satu provinsi. Samaria, provinsi tetangga, dan sampai ke ujung bumi. Ngapain? Bukan jalan-jalan, bukan traveling, bukan kunjungan, bukan mission, bukan sekedar jalan-jalan seperti yang mungkin anak-anak di sekolah harus pergi gitu ya, wisata. Tetapi ada sebuah misi yang terjadi. Dan ekspansi itu terjadi. Dan kalau kita perhatikan peta masa itu, Roma paling kiri atas, Yerusalem paling kanan bawah. Jadi sebenarnya bagaimana Injil mulai dari Yerusalem, Yudea, itu ada provinsi situ, ada kelihatan warnanya agak abu-abu. Lalu Samaria, another province, dan bahkan sampai ujung bumi, yaitu kota Roma yang dimengerti oleh orang-orang pada masa itu. Jadi dalam kaitan ini, kota Roma ini juga yang dicatat di akhir kitab Kisah Rasul pasal 28. Paulus tiba di Roma, dan itu juga yang diyakini melalui kehadiran Paulus. Walaupun sebagai tawanan di kota Roma, telah dipakai Tuhan membawa Injil sampai ke Roma. Jadi kitab Kisah Rasul secara khusus mencatat bagaimana mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan dicatat di dalam 28 pasal. Di pasal yang pertama, masih di Yerusalem. Dan di pasal 28, sampai ke Roma. Sampai ke ujung bumi masa itu. Jadi, beberapa hal waktu kita perhatikan, kalau kita mau mengambil mengambil garis besar. Jadi banyak sekali pendekatan terhadap kitab Kisah Rasul. Tapi kalau kita pakai
pendekatan wilayah, nah kita bisa lihat ya, pasal 1-7 itu Injil masih ngendon di Yerusalem. Ada pasal 1 dan 2, bagaimana gereja lahir, Pentakosta. 3-7 itu masih semua terjadi di Yerusalem. Lalu ditulis bertumbuh mulai dari jumlah orang percaya yang 3.000 di Kisah Rasul 2, sampai kemudian 5.000, lebih banyak lagi, sampai udah nggak bisa dicatat. Karena itu cuma dibilang terus bertumbuh. Makin banyak lagi yang percaya. Sudah tidak bisa, counternya sudah nggak muat begitu ya. Nah, lalu kemudian, jadi kalau lihat ini wilayahnya ya. Karena memang markas besar yang dihayati waktu itu Yerusalem. Jadi para rasul ada di Yerusalem. Dan kemudian 1-7 Kisah Rasul itu semua masih Yerusalem, berarti di daerah Yudea. Nah, tapi lihat mulai dari Kisah Rasul 8 itu mulai masuk ke Samaria. Nah, gereja bertumbuh di Yudea dan Samaria pasal 8 dan 9. Kalau kita ingat peristiwa penganiayaan yang hebat terjadi membuat jemaat tersebar. Jadi menarik juga, melalui penganiayaan justru apa yang Yesus sampaikan jadi sebuah kenyataan. Karena Yesus bilang Injil harus Yudea, Samaria gitu ya. Tapi sampai Kisah Rasul 7 masih ada di Yudea. Awal Kisah Rasul 8 ayat 1b itu ditulis, tersebarlah murid-murid. Rasul-rasul tetap di Yerusalem, tetapi murid-murid tersebar karena penganiayaan. Tapi ada hal yang menarik. Mereka tersebar sambil memberitakan Injil. Demikian ditulis di dalam Kisah Rasul 8 ayat 1. Sehingga terjadi pertumbuhan jemaat. Bayangkan mereka tersebar karena penganiayaan, tetapi ketika mereka tersebar, Injil diberitakan. Karena Injil menjadi bagian yang mereka nikmati, mereka hidupi, dan terus tersebar. Jadi ini kita bisa lihat ya, anak-anak pilihan Tuhan, kalau kita perhatikan, membawa Injil itu di dalam kehidupannya, berita tentang Yesus yang mati dan bangkit, dan kuasa Roh Kudus yang mereka alami, menolong mereka untuk bersaksi, memberi kuasa untuk bersaksi. Dan akhirnya banyak yang percaya, sehingga tumbuhlah jemaat-jemaat. Kalau kita lihat bagaimana Kisah Rasul 9 makin bertumbuh jemaat, Paulus marah-marah gitu ya, masih namanya Saulus. Bahkan dia minta surat tugas untuk menghancurkan gereja-gereja Tuhan. Tetapi di situ kita melihat bagaimana Tuhan menemui Paulus di dalam perjalanannya di Damsyik itu, dan akhirnya justru memutarbalikkan arah hidupnya. Sehingga kalau lihat transisinya nanti, gereja mulai menjangkau orang non-Yahudi, karena sebelumnya itu agak fokus hanya ke yang Yahudi. Dimulai dengan Petrus mendapat penglihatan Cornelius ya, tentang Cornelius itu ya, seorang yang bukan dari orang Yahudi. Nah, kemudian kita lihat bagaimana dicatat. Jadi, menarik sekali kalau teman-teman memperhatikan, penulis Injil Lukas mencatatnya cukup detail ya. Hal-hal yang terjadi dan kemudian momentum-momentum. Dan kalau kita perhatikan Kisah Rasul 1 dan Kisah Rasul 28 itu terpaut jarak kira-kira 30-an tahun lah. 25-30-an tahun. Jadi bisa bayangkan, pasti mencatat sejarah dari atau selama 30-an tahun, ada hal-hal yang harus di-highlight. Tidak mungkin semua detail ditulis. Mau sepanjang apa kitab Kisah Rasul ya, mencatat sejarah 30-an tahun. Tetapi, kalau dicatat, nah ini jadi menarik. Kalau sampai masuk dalam catatannya Lukas, berarti itu hal yang highlight cukup penting. Kira-kira begitu. Nah, itu cara kita memahami. Dan akhirnya dikatakan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi, dalam konteks waktu itu, salah satu ujung bumi yang dimengerti dalam peta mereka itu ya, Roma. Sehingga mulai dari pasal 13 sampai 28, kita bisa melihat. Nah, sekarang tokoh utamanya mulai berganti. Kalau tadi sampai pasal 12,
tokoh utamanya adalah Petrus, maka kita melihat sekarang tokoh utamanya adalah Paulus. Mulai dari 13 sampai akhir kitab Kisah Rasul. Itu Paulus. Dan menarik sekali, Paulus melakukan perjalanan. Kalau kita lihat yang dicatat dalam Kisah Rasul, sampai 3 kali perjalanan. Mulai dari mana? Perjalanan Paulus selalu mulai dari gereja yang mengutus dia. Kalau kita lihat, gereja yang mengutus adalah gereja Antioquia. Jadi Paulus kalau lihat misi pertama mulai dari Antioquia, keliling-keliling-keliling, baliknya kemana? Ke Antioquia lagi. Perjalanan pertama itu cuma 2 pasal ya, 3 pasal. 13, 14, 15. Di Alkitab kita, kalau lihat Alkitab cetak itu cuma 2 lembar. Tapi itu terjadi selama kurang lebih 2 tahun Paulus keliling. Jadi ini luar biasa bagaimana Tuhan memakai Paulus begitu rupa. Dan kemudian perjalanan misi kedua sesudah sidang Yerusalem, Paulus pergi lagi. Mulai dari mana? Dari Antioquia lagi, itu jemaat pengutus. Nanti pulangnya LPJ-nya, laporan pertanggungjawaban kemana? Pulangnya pasti ke Antioquia lagi. Perjalanan ketiga, dan akhirnya mulai dari bagian selanjutnya ini, Paulus ke Roma justru sebagai tahanan. Dan itu yang kita bisa perhatikan mulai dari pasal 21 seterusnya, sampai akhirnya tiba di Roma. Jadi menarik untuk memperhatikan bahwa Roh Kudus bekerja, ada orang yang Tuhan pakai. Nah, makanya jadi pertanyaan gitu ya. Orangnya ganti-ganti ternyata. Yang sama adalah Roh Kudusnya. Karena itu dalam tulisan Bapak John Stott tentang Kisah Rasul, dia sempat memberikan pertanyaan ini. Ini kisah siapa? Kisahnya para rasul. Rasulnya mati gitu ya, atau bukan mati, hilang ya, maksudnya bukan tidak diceritakan lagi, khususnya misalnya Petrus gitu ya. Atau ini kisahnya Roh Kudus. Nah, ini yang menarik. Jadi kalau memang membaca dan mengamini bahwa ayat utamanya Kisah Rasul 1 ayat 8 tadi, ini cerita bukan tentang para rasulnya, tetapi tentang Roh Kudusnya yang ketika turun memberi kuasa, dan kemudian anak-anak Tuhan yang dikuasai Roh Kudus akan menjadi saksi. Contohnya misalnya pertanyaan-pertanyaan ini ya, apakah Kisah Rasul menceritakan biografi lengkap para rasul? Enggak juga kan? Padahal dibilangnya kisah para rasul. Padahal waktu baca loh, banyakan kisah Petrus, banyakan kisah Paulus. Kemana perginya Petrus setelah pasal 12? Kayaknya bukan jadi concern Lukas waktu menulis Kisah Rasul. Bagaimana dengan rasul-rasul lain? Lukas pun kayaknya tidak memberikan banyak hal. Bahkan yang dicatat yang lainnya, misalnya Yakobus meninggal, mati di pasal yang kelima. Jadi siapa yang berada di balik kitab Kisah Rasul ini? Roh Kudus. Jadi kalau hari ini atau minggu depan tema ngajar kita adalah Allah terus bekerja, ya, karena Roh Kudus tetap ada, orang bisa berganti. Yang menarik adalah peran Roh Kudus dalam semua pergerakan. Roh Kudus memberikan kuasa, kemampuan untuk bersaksi, dan melayani. Kita bisa belajar bagaimana Injil tersebar terus. Melalui apa? Nah, ini kita bisa lihat juga. Mungkin bisa tolong adik-adik juga untuk menghayati, kamu sudah punya kuasa. Ini ceritanya bukan selesai di kitab Kisah Rasul. Kalau kamu sudah terima Yesus, ada Roh Kudus dalam hatimu, ayo bagikanlah, jadi saksi Tuhan. Nah, bagaimana Injil tersebar? Di dalam catatan Kisah Rasul ada beberapa cara yang dicatat. Pertama, tentu melalui pemberitaan firman Tuhan. Nah, saya nanti kasih slide-nya kalau mau teliti gitu ya. Tapi yang kedua, kita lihat. Injil pun tersebar melalui tanda-tanda dan mujizat yang mendukung pemberitaan firman tersebut. Misalnya kalau kita perhatikan, ketika itu terjadi mujizat misalnya di pasal yang kedua gitu ya. Rasul-rasul itu dituliskan mengadakan banyak mujizat dan tanda. Bukan demi mujizat. Tanda dan mujizat menyertai untuk meneguhkan Injil yang diberitakan.
Lalu akhirnya pun ini membuat mereka disegani juga ya. Orang-orang sangat dihormati oleh orang banyak. Lalu Injil tersebar juga melalui cara hidup. Dituliskan dalam Kisah Rasul 2 ayat 46 bagaimana mereka benar-benar berbagi. Ya, bagaimana mereka dengan sehati berkumpul dalam bait Allah. Kalau kita baca ayat sebelumnya 45, bahwa di situ dikatakan apa yang jadi kepunyaan mereka, mereka jadikan hal yang membantu kebutuhan orang lain. Dan lihat cara hidup mereka, ternyata di ayat 47 dicatat mereka disukai semua orang. Dan akhirnya Tuhan menambahkan jumlah mereka. Nah, lalu mereka juga Injil tersebar dalam Kisah Rasul melalui keberanian yang Allah berikan untuk memberitakan firman ketika jemaat ini berdoa. Jadi mungkin kita bisa highlight juga buat adik-adik, anak-anak sekolah minggu, untuk mereka melalui kehidupannya. Nggak harus, maksudnya tunggu mereka nanti kalau besar sudah menyampaikan berita Injil dengan jelas. Bukan hanya nanti, tetapi sejak mereka kecil, mereka muda, mereka hidup benar, hidup taat kepada Tuhan, taat pada orang tua, melalui kesaksian hidup mereka. Kiranya orang boleh melihat juga ya, oh beda ya anak Tuhan atau bukan. Mungkin jadi saksinya nggak jauh-jauh ya, buat mbaknya di rumah, buat supirnya di rumah, buat orang-orang, karena sekarang kan semua dalam rumah ya. Jadi saksinya di mana nih ya? Di dalam hal-hal yang sederhana, mereka benar-benar menyadari Allah terus memakai orang untuk bersaksi. Kadang-kadang tema seperti ini, apalagi kalau bahas Kisah Rasul, kan kayaknya harus pergi kemana ya. Tapi Allah terus bekerja melalui anak-anak pilihannya. Di mana Allah bekerja? Di rumah. Di mana Allah bekerja? Mungkin di media sosial mereka. Kalau mereka sudah cukup besar, apa yang mereka posting? Apa yang mungkin mereka repost? Kalau mungkin mereka tidak membuat konten, itu bisa menunjukkan sebenarnya bagaimana mereka mau jadi saksi. Allah terus memakai anak-anaknya. Dan kita lihat tantangannya banyak ya. Injil terus tersebar meskipun tekanan, penganiayaan. Ancamannya macam-macam, dari Sanhedrin. Lalu kemudian kalau kita nanti perhatikan juga, ini dari orang-orang Yahudi ya, tapi juga dari pemerintah Romawi yang dihasut oleh orang Yahudi untuk menangkap Paulus. Makanya kita juga lihat tekanan penganiayaan, dan itu cukup banyak dicatat di Kisah Rasul. Jadi mungkin kalau kita ingatkan adik-adik, waktu kalian mau jadi saksi Tuhan, masih ingat cerita Stefanus? Gitu ya. Ada tantangan, tetapi bagaimana kita meyakini Tuhan hadir dan menguatkan. Nah, saya tidak tahu cerita apa yang cukup highlight waktu kita ngajar, tapi kan selalu ada tantangan. Jadi untuk hidup jadi saksi Tuhan tuh nggak mudah. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Tidak mudah beda dengan tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Karena Tuhan kasih kekuatan. Nah, kalau kita lihat lagi, Injil tersebar meskipun ada kepalsuan. Masih ingat cerita Ananias dan Safira? Memang kalau ada benda yang asli, selalu ada KW-nya ya. Nah, ada tipe-tipe Ananias Safira. Ada Simon si penyihir. Jadi kalau kita baca Kisah Rasul itu banyak nih ya. Tapi dicatat terus Injil tersebar. Menghadapi perpecahan, kalau lihat konteks Kisah Rasul 6, waktu mulai ada sungut-sungut di kalangan orang Yahudi, yang pembagian buat janda mereka tidak diperhatikan. Tapi kesimpulannya apa? Injil terus tersebar. Karena ini agenda Allah yang berdaulat. Masih ingat tadi Kisah Rasul 1 ayat 8? Dan Allah yang berdaulat itu Allah yang kuasanya melampaui kuasa manusia. Di saat mungkin jemaat bingung bagaimana harus menghadapi Herodes, Tuhan intervensi, ditampar malaikat ya. Jadi memang kadang-kadang ada hal-hal yang kita udah mentok gitu ya. Wah, Tuhan bertindaklah, kita udah nggak tahu lagi nih Tuhan gimana. Tapi efeknya menarik, maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Jadi buat kita yang mengajar, kita yakin bahwa Allah terus bekerja.
Buat anak-anak kita, kita ingatkan Allah terus bekerja melalui anak-anak pilihannya. Siapa itu? Ya setiap kita yang percaya. Ada Roh Kudus diam di dalam kita. Roh Kudus berikan kuasa untuk bersaksi. Bersaksi tidak mudah. Ada tantangan. Ada hal yang mungkin kita alami harus kita lewati. Tetapi Tuhan berjanji menyertai. Dan kitab Kisah Rasul selesai di pasal 28. Tetapi kisah Allah belum selesai. Karena Allah yang sama, Roh Kudus yang sama, Rasul boleh berganti. Tetapi Tuhan tetap sama, Roh Kudus tetap sama. Karena itu cerita Allah berlanjut di setiap hidup anak-anak pilihan Tuhan. God is not finished writing your story. Tuhan belum selesai menceritakan atau menuliskan kisah-kisah kita. Karena itu sekarang ada gerakan, kalau Bapak Ibu teman-teman mau cek ya, ada gerakan Kisah Rasul 29. Pernah dengar? Nanti googling ya. Acts 29. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa Allah yang sama, seperti tema kita ya, Allah terus bekerja. Dan lewat siapa? Lewat semua kita, termasuk anak-anak kita. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong teman-teman untuk bisa persiapan dan juga membagikan dengan satu kerinduan yang dalam untuk mengajak mereka terus dipakai Tuhan di dalam generasi ini. Amin. Memang kehadiran Roh Kudus sebagai dalam wujudnya yang adalah roh adanya seringkali sulit dipahami dan dijelaskan dengan detail ya. Tetapi penghayatannya mungkin bisa kita ingatkan bahwa ada hal-hal yang Tuhan berikan waktu kita meyakini bahwa Tuhan hadir menyertai melalui Roh-Nya yang kudus. Jadi sebenarnya istilah-istilah tadi ya, walaupun saya tidak mengatakan confidence is Holy Spirit, no. Tetapi Holy Spirit encourage us to have confidence. Jadi misalnya, iya kok Ci, saya tuh takut tapi hari itu saya berani. Nah dari mana itu? Kita bisa bilang Tuhan memberikan Roh-Nya menolong kamu untuk menyampaikan. Tuhan berikan Roh-Nya yang kudus untuk menolong kamu bisa punya keberanian, punya kekuatan, punya keteguhan, punya kemampuan. Jadi ability. Jadi memang mungkin seperti yang Yesus bilang ya, kadang kita nggak bisa lihat tuh pekerjaan lahir dari roh itu kayak apa. Tapi sama seperti angin kata Yesus, kamu nggak bisa lihat tapi kamu bisa merasakannya. Jadi mungkin nanti kalau kita bercerita juga, ya kita bisa mungkin bertanya bagaimana pengalaman mereka ketika harus melakukan tugas-tugas yang teman-teman mungkin kasih sebagai guru. Kalian bikin ini ya, coba bersaksi ini atau apa. Saya nggak tahu nih apa yang sudah dikasih. Tapi waktu melakukan itu, apa yang mereka nikmati? Nah, kita bisa tegaskan bahwa itulah yang Roh Kudus berikan. Jadi, slide saya tadi soal confidence and courage, termasuk abilities, itulah yang Roh Kudus mampukan. Mungkin seiring mereka tambah dewasa nanti masuk katekisasi, mereka bisa lebih kenal dalam pengertian yang lebih abstrak ya. Roh Kudus adalah pribadi Allah Tritunggal yang bagaimana itu nanti mungkin ya dalam tahapan pertumbuhan rohani mereka. Thank you. Thank you Bang. Nyambung dikit, kalau buat kelas kecil, terutama babies yang balita-balita. Iya. Ada lagu kali Kak Arwinto ya, pakai lagu-lagu lah. Ya jadi saya nggak tahu juga ya, saya udah lama nggak ngajar sekolah minggu, nggak terlalu ingat lagu-lagu. Jadi kalau mungkin buat yang kecil kita pakai lagu aja, misalnya kayak Roh Kudus di hati gitu ya. Jadi mungkin dengan mengingatkan gerakan-gerakan bahwa Roh Kudus diam di hatiku gitu ya, untuk mereka juga. Jadi gerakan kayak meyakini Tuhan menyertai ya. Roh Kudus turun gitu ya. Ada lagu-lagu yang saya pikir mungkin mereka belum bisa paham sepenuhnya, tetapi bawalah mereka meyakini kehadirannya. Dan itu mungkin untuk usia mereka lagu akan banyak menolong, gerakan ya. Coba
Kita yakin Tuhan Yesus ada di mana? Di hati kita misalnya. Itu sesuatu yang membuat mereka akan teringat terus. Jadi ketimbang kita kasih konsep, Yesus itu hadir di antara kita, di sekitar, di mana? Di hati kita gitu. Mungkin itu sih. Thank you, Bang. Sama-sama. Joinnya jadi yang bagian depan mungkin terlewat. Iya. Kalau untuk minggu depan ini berarti review ya. Kalau Berarti saya kita mau- lihat di materinya review ya. Yang dikasih ke Jadi saya. apakah kan itu 28 pasal panjang, yang maksudnya jadi kita ceritanya gimana ya? Yang lebih. Ngajar kelas berapa Kak Ina? Aku di kelas 34. 34 ya, wow. 3 dan 4. Sebenarnya kalau pakai pendekatan, kalau tadi saya lihat pendekatan Kisah Rasulnya bukan pendekatan orangnya tapi lokasinya gitu ya. Jadi kayak Yerusalem, Yudea, Samaria, itu bisa kita pakai untuk menolong. Tapi saya sekali lagi maaf, saya karena nggak dapat the whole teaching lecture-nya, teaching materialnya. Mungkinkah misalnya kita review waktu Injil di Yerusalem, ada yang inget nggak? Nah ini saya nggak tahu nih. Jadi mungkin dalam one period, pasal 1 sampai pasal 8 misalnya, sampai pasal 7, itu kan Injil di Yerusalem ya. Nah, mungkinkah kita reviewnya begitu? Ada hal apa yang teman-teman ingat di Kisah Rasul berapa sampai berapa? Nah, jadi ketimbang kita mereview semua, saya pikir juga a bit boring buat anak-anak dan juga akhirnya jadi kayak temanya. Nah, mungkin kalau kita mau fokus, saya menarik bahan ini menolong begini. Fokuskan kepada orang. Bagaimana orang itu dipakai Tuhan dan sampai hari ini Tuhan terus memakai orang pilihannya. Kalau tidak, kita bisa mulai gitu. Apa yang teman-teman ingat tentang Paulus? Apa yang teman-teman ingat tentang Petrus di hadapan mahkamah agama misalnya ya, yang kami harus lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, baru kita coba tarik benang merahnya. Kalau Tuhan sudah pakai Petrus, Paulus, nah siapa-siapa, gimana Tuhan pakai kita sekarang? Nah, mungkin bisa begitu kali Kak Ina. Iya, oke. Cukup jelas, terima kasih. Sama-sama. Bawain review itu paling nggak gampang emang. Kayak kita mau ngulang semua. Iya. Oh, itu sampai sekarang ya. Iya, saya lihat bahan ini mengarahkan kita ke sana. Saya nggak tahu apakah cerita yang dimaksud dalam bahan akan diputarkan. Ada video kan? Tentang hidup si Bina atau siapa begitu saya lihat di bahan. Itu video pengantar, jadi apa? Oh. Ya konteksnya adalah lebih introduction sebelum kita masuk ke dalam